Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba melakukan update market crypto ya. Kita lihat berita-berita terbaru lalu beberapa data lagi dan kita coba lihat nanti keadaan mungkin pergerakan Bitcoin secara teknikalnya itu bagaimana juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara mungkin like videonya, share ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita coba update dulu keadaan market crypto hari ini. Naik sedikit ya 3,8%, ada sedikit kenaikan. Kita lihat Bitcoin ini naik sekitar 3,9%, Ethereum naik 7,5%, ini cukup lumayan, cukup bagus untuk Ethereum yang naik 7,5, cukup signifikan. BNB 3%, Cardano 4%. Jadi untuk rata-rata memang ini setiap kripto ada kenaikan lah ya gitu ya kalau kita lihat dari top 100 kripto gitu ya. Nah, coba kita lihat juga untuk Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index kita masih di daerah extreme fear, jadi memang market sentimennya masih sedikit negatif gitu ya. Nah, kita coba lihat beberapa data dulu. Nah, ini satu data yang saya mau bahas yaitu adalah well balance. Ini dari Will Clementi lagi. Dibilang apa? Some fairly heavy well buying over the last week gitu ya. Nah, kita coba perhatikan ya. Ini ada well balance. Kalau teman-teman tahu well balance itu apa? Whale itu atau paus itu adalah orang-orang yang mempunyai Bitcoin lebih dari 1000 Bitcoin gitu ya, whale. Makanya holding mereka cukup besar, makanya dipanggilnya paus. Dan kalau kita perhatikan sendiri dari bulan September, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini whale ini sudah mulai udah mulai menjual. Kita bisa dari sini dia nggak, holdingsnya makin lama makin menurun lah. Bisa kita perhatikan di sini holdingsnya dari September ke Oktober ke November makin lama makin menurun ya. Ada istilahnya ada downtrend di sini ya. Lalu kalau kita perhatikan apa yang terjadi di beberapa hari terakhir, kita lihat ini Januari 2022 ini udah ada kenaikan yang cukup signifikan, cukup tinggi lah istilahnya ya untuk di whale holdingsnya sendiri. Jadi apakah ini artinya whale sudah mulai masuk ke dalam market crypto? Hopefully seperti itu. Jadi mungkin kalau kita lihat whale masuk mungkin bisa increase kenaikan lagi, karena kita perhatikan memang kalau kita perhatikan ya di bulan Februari 2021 ini whale balance-nya tinggi sekali gitu. Berbeda dengan keadaan sekarang gitu ya. Ini whale-nya baru mau naik lagi gitu ya. Itu yang salah satu matriks yang bisa kita bandingkan untuk whale balance sendiri. Ini untuk Bitcoin ya. Lalu kalau kita perhatikan biasanya kita cek leverage-nya sendiri. Untuk leverage dari Bitcoin memang masih tinggi. Jadi kalau dinyatakan apakah sudah aman, sebenarnya masih belum juga ya. Ini kalau teman-teman perhatikan dari overall ini secara leverage, estimate leverage ratio ini masih termasuk yang paling tinggi dari April 2019, all time high lah istilahnya ya. Ini fasenya tinggi, dan kalau leverage tinggi berarti market volatilitasnya juga mungkin masih bisa ada volatilitas yang cukup tinggi. Kira-kira seperti itu. Ini untuk leverage juga. Dan kalau kita perhatikan secara teknikalnya di sini, ini dari si Matthew Hyland memang bisa kita perhatikan ini price Bitcoin ya secara satu hari lagi downtrend, kena resisten terus ya. Dan ini juga kalau kita perhatikan dari RSI-nya, Relative Strength Index-nya juga ini lagi mau breakout. Jadi ini cukup bagus. Hopefully dengan seperti ini Bitcoin bisa breakout. Kalau misalnya RSI breakout ke atas, berarti mungkin harga Bitcoin juga bisa naik. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau dari RSI. Nah, itu untuk update Bitcoin. Kalau kita perhatikan untuk ini update altcoins bagaimana, sebenarnya belum ada berita terbaru yang cukup signifikan, tapi salah satu yang cukup lumayan menarik itu adalah Vitalik Buterin. Kalau teman-teman nggak tahu Vitalik Buterin, dia adalah CEO atau co-founder dari Ethereum juga gitu, jadi dia yang in charge untuk Ethereum. Nah, Vitalik Buterin sendiri kita lihat, baca dari beritanya dulu ya. Buterin to use return $100 million from SHIB donation for COVID projects worldwide. Jadi kalau sebelumnya, kalau teman-teman tahu belakangnya itu, Vitalik Buterin sebenarnya mendapatkan 50% supply Shiba gitu ya. 50% supply Shiba sendiri kan pasti teman-teman tahu ya, SHIB gitu ya. Dan 50%-nya itu dia membagikan untuk ke 1 billion dollar Shiba Inunya ya. Previously dia donate kemana? Ke India Focus COVID-19 Relief Fund. Jadi untuk COVID-19-nya di India gitu ya. Lalu ini person in charge-nya orangnya ini yaitu si Sandip Nailwal. Kalau teman-teman tahu si Sandip Nailwal sendiri, dia adalah co-founder dari Matic. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ini, Vitalik dan Sandip Nailwal mereka bisa dibilang kayak kenal satu sama lain gitu ya. Co-foundernya Ethereum dan co-foundernya Matic. Jadi kalau misalnya tanya apakah Matic dan Ethereum itu berkompetisi gitu ya, sebenarnya enggak juga sih. Mereka lebih ke arah complementary. Kalau misalnya Ethereum naik, Matic juga akan naik, karena Matic itu adalah layer 2-nya Ethereum. Itu yang saya dapatkan juga ya. Nah, jadi sekarang ini ada 100 million yang masih tersisa gitu ya. We will move 100 million USDC back to Vitalik. Ini kata si Sandip ya, we will move 100 million
balik ke Vitalik, dan Vitalik ini dia bahas di Twitternya sendiri, dia akan personally deploy this fund kemana, ke high risk high reward COVID science and relief projects worldwide. Jadi untuk projects COVID lah istilahnya, untuk research dan lain-lainnya gitu ya. Itu yang cukup menarik juga. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam technical, tapi sebelum masuk technical, Bybit ini lagi ada event gitu ya. Jadi saya akan bahas sedikit eventnya, yaitu adalah event Chinese New Year gitu ya, sambut tahun macan. Kita lihat ini ada trade and deposit untuk menangkan angpau keberuntungan dari tanggal 26 Januari 2022 sampai 6 Februari. Ini teman-teman bisa lihat dari sini, dan nggak semua customer Bybit, cuma untuk di Southeast Asia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Bagaimana cara ikutnya? Kalau teman-teman yang belum punya account Bybit, itu sangat membantu. Bagaimana? Tinggal daftar, linknya ada di deskripsi juga gitu ya. Kalian deposit gitu, kalian deposit, lalu nanti kalian dapat angpau, dan angpaunya ini bisa berupa kupon-kupon bonus deposit lah istilahnya ya. Tapi jangan lupa setelah daftar accountnya gitu ya, KYC dan lain-lain, juga daftar di sini di websitenya juga gitu ya. Lalu tugas 2, kalau teman-teman yang ini bisa trade juga hingga $8.000 di spot. Jadi ini trading volume sih sebenarnya. Jadi setiap $1.000 trading volume itu teman-teman akan mendapatkan satu angpau ekstra, dan nanti angpaunya bisa dibuka juga istilahnya kayak gitu ya. Ada tugas 3 ini untuk trading derivatif. Tugas 4 ini kalau teman-teman yang bisa transaksi P2P gitu ya. Di P2P transaksi atau menjual bisa mendapatkan satu angpau juga. Kira-kira itu adalah promo event dari Bybit untuk Chinese New Year. Jadi ya lumayan lah kalau teman-teman yang mau deposit, pas dapat bonus lagi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas beberapa analisa teknikal, tapi sebelum itu nih ada satu chart yang cukup menarik. Nih, the Smart Chain Race, kalau teman-teman bisa baca di sini, the Smart Chain Race. Nah, ini apa? Ini adalah chart atau grafik untuk semua layer, bukan semua layer 1, tapi beberapa layer 1 yang besar lah. Layer 1 itu bisa dibilang smart contract platform gitu ya. This chart represent the notable layer 1 smart chain which are all competing to be Ethereum killer, yang biasanya dibilang yang bisa mengalahkan Ethereum atau saingannya Ethereum lah gitu ya. Nah, ini adalah kita measure atau kita melihat, kita mengukur performance-nya mereka itu bagaimana. Kita lihat ada apa aja, ada Matic, ada Ethereum, Cardano, Binance, Avalanche, Elrond, Solana, Terra Luna, Phantom, Polkadot, dan Algorand. Apakah ini aja? Sebenarnya masih banyak juga layer 1, tapi ini yang besar-besarnya lah istilahnya ya. Nah, dari chart ini yang saya mau bahas adalah apa? Yaitu adalah performance mereka itu sangat-sangat vary atau sangat-sangat berbeda banget satu sama lainnya. Bisa kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan, ini untuk FTM, ini yang performance-nya paling bagus. Dari kapan? Dia ambil dari berapa nih? Dari 21 Juli 2020 gitu ya. Start from 21 Juli 2020. Performance-nya FTM ini naik sekitar 777%. Ini harusnya 21 Juli 2021, sepertinya dia typo gitu ya. FTM ini naik 777%. Kita lihat Avalanche naik 400%. Luna naik 250%. Ini untuk performance sampai sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang ini memang kan lagi mengalami penurunan. Jadi setelah penurunan pun mereka masih naik ratusan persen lah istilahnya ya. Lalu kita lihat yang nggak terlalu performing seperti Cardano turun 22%, Ethereum turun 5%, Bitcoin turun 4%, dan lain-lainnya. Polkadot minus 2% juga. Nah, tapi bukan berarti bahwa ini koin-koin yang minus performance-nya kurang bagus, berarti mereka fundamentalnya jelek. Nggak berarti seperti itu juga. Atau Cardano nih minus 22%, jadi nggak bagus dan lain-lain. Itu cuma secara teknikal doang, secara performance dalam kurun waktu mungkin sekitar hampir 1 tahun. Tapi untuk fundamentalnya itu berbeda lagi gitu ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman mau invest ini sebenarnya masih ada opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya. Kita hanya harus mencari kesempatannya gitu ya. Ya kira-kira itu aja untuk chart ini layer 1 platformnya ya, beberapa saingannya Ethereum. Nah sekarang kita masuk untuk ke Bitcoin gitu ya. Kita coba lihat technical analisa Bitcoin, karena memang market lagi sideways. Kemungkinan besar ini hanya akan mengikuti Bitcoin rata-rata untuk altcoin ya. Kembali lagi saya disclaimer juga ya, teman-teman harus do your own research. And ya, kita akan langsung masuk pembahasannya. Untuk pembahasannya sebenarnya Bitcoin ini memang sesuai ekspektasi kita sih, dimana dia akan sedikit ada relief rally atau kenaikan ya. Kenapa saya bilang ada relief rally? Karena memang kalau teman-teman perhatikan ini kita downtrendnya cukup panjang dari kapan nih? Dari 9 November gitu ya. November awal kita belum berhasil ada rally yang cukup tinggi lah istilahnya ya. Jadi apakah sekarang bisa ada rally? Hopefully ini adalah rally yang kita harapkan juga ya, untuk at least untuk kita naik dulu dah. Untuk target sekarang memang kalau relief rally sekarang bisa kita lihat targetnya mungkin di resistance line selanjutnya nih yang warna kuning. Kenapa saya bilang targetnya di situ? Karena memang ini Bitcoin belum berhasil breakout dari yang dari November ini.
gitu ya. Ini adalah resistennya. Jadi kalau misalnya sekarang kita bisa tes atau minggu depan kita bisa tes, itu cukup bagus. Mungkin di daerah 40.000. Nah, pertanyaannya mungkin apakah kita bisa breakout di sini atau enggak gitu ya. Tapi untuk sekarang mungkin ada kenaikannya di sini. Itu untuk relief rally-nya, tapi ya nggak selalu smooth sailing atau nggak selalu akan hijau terus. Tapi ini cukup bagus kenaikan Bitcoin sendiri. Kalau teman-teman perhatikan ini dalam seminggu terakhir lah kira-kira ya, ini kita hijaunya juga pelan-pelan sih. Kita lihat ini kenaikannya nggak terlalu signifikan sekali ya. 9% lah, 9% untuk sampai 8-9% untuk Bitcoin ya. Dan kalau untuk sekarang memang ini persis bisa dibilang resistennya juga sih kalau teman-teman perhatikan ya. Ini kan kita ada bilang ini adalah resistennya, sebelumnya ini menjadi level supportnya gitu ya. Kalau kita zoom out juga ada level supportnya di sini. Nah, jadi bisa kita lihat kalau misalnya untuk sekarang apakah Bitcoin bisa lanjut naik, mungkin bisa. Apakah bisa ke reject, itu juga mungkin bisa. Kita kalau lihat dari 4 jam. Nah, ini pas video ini dibuat dia memang lagi ada kenaikan, tapi kita lihat apakah dia bisa maintain kenaikannya atau enggak ya. Karena sebelumnya kalau kita zoom sendiri ya, kita teman-teman bisa perhatikan dia naik ke atas ini gitu ya. Lalu ada rejection di sekitar daerah 38.000-an, 37.900-an juga di sini. Jadi nanti ini mungkin teman-teman bisa lihat juga nih apakah exponential moving average-nya bisa crossing atau enggak. Kalau misalnya exponential moving average 50 dan 20-nya crossing, jadi ini mungkin salah satu tanda juga sih untuk yang di time frame 4 jam ya. Kalau mungkin crossing, mungkin ini dia bisa ada kenaikan lagi lanjutan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu level untuk sekarang dengan target berikutnya yang tadi kita sudah bahas di 40.000. Tapi kalau memang untuk sentimen sekarang ya, kalau teman-teman perhatikan banyak yang bilang bahwa ini rally, tapi sehabis rally gitu istilahnya ya, kita akan mengalami penurunan lagi. Apakah bisa terjadi? Yes, kalau untuk sekarang memang keadaan makronya itu memang kurang jelas, uncertainty-nya cukup tinggi gitu ya. Jadi ya bisa dibilang nggak ada yang tahu pergerakan market itu ke depannya mau bagaimana gitu ya. Jadi kalau ditanya untuk sekarang memang prediksi saya juga lebih ke arah mungkin market crypto ini agak sedikit sideways dalam beberapa minggu ke depan gitu ya. Nah, biasanya ada yang bilang bahwa mungkin skenario-nya adalah Bitcoin naik ke atas ini, mungkin nanti bisa turun lagi ke bawah sini ke level 29.000-an atau support yang kuat ini. Mungkin ada potensi seperti itu. Tapi ya nanti kita update selama ini berlangsung. Tapi untuk sekarang memang dia lebih ke arah mau breakout lah ke atas gitu ya. Ini untuk analisa saya. Lalu kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance, ini juga cukup penting ya. Untuk Bitcoin dominance ini cukup menarik juga, dimana yang sempat kita bilang juga ini level, ini saya label deh sekarang ya, level 39%-an. Kalau kita bisa perhatikan kita 3 kali bounce di sini. Ini benar-benar hit ya. Ini area 39%-an ini bisa menjadi support untuk Bitcoin dominance, dimana sudah 3 kali, setiap kali kita ke level sini Bitcoinnya bounce. Dan kalau misalnya Bitcoin dominance naik, artinya apa? Artinya Bitcoin ini mengalami kedominasi yang lebih tinggi, berarti dia lebih kuat lah istilahnya dibandingkan dengan altcoin lainnya gitu ya. Saya ada video khusus untuk Bitcoin dominance kalau teman-teman yang kurang mengerti gitu ya, atau yang baru belajar, nanti saya linkin di deskripsi juga. Dan nanti kita lihat nih kenaikannya sampai berapa. Tapi kalau saya rasa ini mungkin Bitcoin dominance masih bisa kembali melanjutkan kenaikan lagi sih, walaupun sekarang lagi turun ya. Tapi trennya ini mungkin kalau misalnya market crypto mau naik, biasanya Bitcoinnya ini yang akan memimpin dulu recovery dari crypto market. Kira-kira seperti itu ya. Itu saja update untuk saya untuk market crypto hari ini gitu ya dari saya. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.